Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Indra Jegel. Yes. Terima kasih banyak Cing Abdel. Wah, sayang. Terima kasih banget. Saya lagi-lagi tidak Mas Jegel. pernah menyangka dalam hidup saya bisa satu frame bersama idola saya. Ini ada siapa? Udah masuk, boleh. Boleh? Ya, silakan Mas. Boleh, Mas. Dah. Ngintip doang. Iya. Terima kasih Mas Indra Jegel. Saya yang terima kasih Cing Abdel. Di... Selalu membahagiakan bersama seorang legenda. Cing Nelan. Kok saya nggak nyangka loh. Kenapa sih? Bisa tahu Cing Nelan. Loh, itu kan tontonan saya dulu, Cing. Orang semua nonton itu. Semua pasti. Dia apa? Sinetron apa saya itu? Ya tukang bubur naik haji dong. Kok tahu ya? Sutradaranya bapaknya Aco Tendri kan? Betul. Lah ya, saya sampai ngulik. Dia tim 3 itu, tim 3-nya. Tim 3 ya? Tim 3-nya. Itu jadi ada 4 tim di tukang bubur naik haji itu. Tim 3 sutradaranya bapaknya Aco Tendri. Dan kebetulan sering sama Cing Abdel. Iya. Tahu namanya bapaknya? Nah, Aca. serius. Kok gampang amat sih bapak sama anak lu bilang. Oh iya. Bapaknya Aca, anaknya Aco. Tapi aku mengidolakan Aco Tendri. Iya, dia gokil ya. Aku suka banget sama karya-karyanya dia. Video klip gitu-gitu tuh. Iya. Suka banget aku sama Aco Tendri. Yang terakhir dia kan gitu ya, Gala Bunga Ramayana. Bukan. Ya. Gala Bunga Mata Najwa. Tipis-tipis. Sekali lagi terima kasih Mas. Sayang terima kasih. Ini sebagai informasi, Mas Indra Jegel adalah individu yang mengumpulkan piala Anukom terbanyak sampai saat ini. Dari 4 kali Anukom, Mas Indra Jegel ini adalah individu yang terbanyak menerima piala dari Anukom. Udah berapa terkumpul? 4. Rencananya tahun depan dia mau bikin Anukom sendiri karena... Ayo masuk Mas. Ayo Mas. Ya. Oh. Masuk Mas. Iya. Loh, buat Mas Indra nggak? Enggak, saya air putih aja. Oh, air putih Air aja. putih aja dulu. Oke, Cing. Terima kasih Mas. Terima kasih, Bunda Mas. Yusi. Iya. Rencana mau bikin Anukom sendiri ya tahun depan untuk bagi-bagiin piala itu. Oh, enggak gitu dong. Konsepnya nggak bisa begitu lah. Itu buat apa 4 Ya, piala alhamdulillah. itu? Saya alhamdulillah. Saya masih dipercaya, masih harus menerima lagi. Saya alhamdulillah gitu. Tapi ya itu biar jadi di rumah saya. Saya nggak bikin Anukom sendiri. Oh. Nggak ada. Ya kan bisa harusnya 4 tuh bisa loh. Berantem sama Pak Jarwo nanti dikira Anukom tandingan ya kan. Iya. Yang terakhir apa nih? Piala Anukom. Yang ini. Ya. Apa terakhir? Ini kan punya Cing Abdel ya? Enggak kan pura-puranya. Oh iya, Lu kan pura-puranya. bawa ya. Kan sama ininya. Enggak dong. Bentuknya. Oh, bentuknya sama. Bentuknya sama. Tapi kan, Cing Abdel komika terfavorit. Iya, yang pilihan. Nah, tahun ini sama, aku juga komika favorit, Cing. Gokil. Oh ya, ini tahun 26. Tahun 96. Lama banget 96. Lah emang Cing Abdel masih muda? Enggak, maksud gue. Anukomnya belum ada. Iya. Bukan masalah guenya. Ya, aku komika favorit tahun ini. Sebelumnya? Naik Daun. Ada yang 2. Iya, itu tahun lalu. Naik Daun ini terfavorit Dan terpilih. Suaranya pelan tapi kok gitu ya. Yang pertama dapat komika terpilih. Komika terpilih. Mas Indra lagi syuting tuh. Iya betul. Sehingga pakai VT. Iya, saya lagi di Danau Toba. Syuting Ngeri-Ngeri Sedap. Bukan, syuting agak lain. Tapi nampak tilas Ngeri-Ngeri Sedap. Untuk konten agak lain. Tapi berangkat ke Danau Toba. Kok syuting agak lain? Iya, bukan film, YouTube. Iya. YouTube agak lain. Itu agak lain tahun berapa? 2000 ini tahun ini. Itu agak lain YouTube.
YouTube. Agak Lain Film belum? Belum. Oh. Jauh belum itu. Agak Lain Film kan baru syuting tahun lalu. Oke. Agustus. Ini tahun 2022 2022. Ya, 2023. 2023. Apanya? Ini yang pertama kali dapat 2022. 2022. Ya. Dapat Komika terpilih. ya. Pakai itu deh tuh, VT. Iya betul, pakai PT, betul. Saya lagi di sana tuh, Pak Jarwo nelpon tuh. Maksudnya dikasih tahu, "Dra, lo kepilih nih," gitu. Enggak, tapi Pak Jarwo berharap kau bisa datang. Gitu. Aku Pak Jarwo maaf banget ini lagi di Danau Toba, aku bilang. Oke. Jadi semua nominasi diminta untuk bikin, siapa tahu menang gitu. Siapa tahu menang gitu. Nah, lo bikin di situ. Gitu katanya. Gimana sih perasaan Mas Indra, Mas? Gimana? Mendapatkan hat-trick lo ini, penghargaan ini. Ya, saya terima kasih. Alhamdulillah aja masih dipercaya. Terima kasih untuk yang ngevote. Terima kasih untuk kedua orang tua saya, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk istri. Saya nanya perasaan lo, bukan siapa bukan ya. speech ya. Iya. Gak tahu, Cing. Perasaannya senang. Senangnya pasti senang. Dipilih menjadi komika favorit gitu. Yeah. Terus terima kasih juga lah. Maksudnya senang ada Anukom gitu. Maksudnya Anukom bisa berjalan udah 4 tahun ya, Cing, berarti ya. Yeah. 4 tahun dan semoga terus gitu. Jadi penghargaan-penghargaan gini untuk orang bisa dapat, karena bangga sekali, Cing, punya piala ini tuh. Aku tuh. Iya, karena aku jarang punya piala. Punya sih dulu sih, sempat beberapa kali ikut lomba menang gitu. Tapi kan bentuknya kadang-kadang piala-piala yang apa namanya? Tim kadang-kadang gitu kan, kayak main futsal, main apa gitu. Yang individu tuh piala pertama kalau nggak salah Suci lah. Suci baru dapat ini. Alhamdulillah. Kalau Suci kan karena lo ikut sebuah pertandingan ya. Iya. Kalau ini kan sebuah penghargaan. Nah itu dia tuh, seneng sih. Apa namanya? Diapresiasi gitu, Cing. Sebenarnya bukan karena itu juga, kita kan kayak Cing Abdel lah, maksudnya kan kayak masih nggak mau dia, masih nggak mau. Nggak, maksudnya kayak Cing Abdel kan ya udah berkarya aja kan, tidak berharap ada ini kan. Lincah juga ya, cepet juga ngelak. Nggak, maksudnya ya berkarya aja, dapat begini ya bonus gitu. Iya. Masalahnya kan nih, lo kan komika ya. Iya. Tapi lo pernah mendapatkan komedian, bukan hanya komika aja nih. Lo Iya. jadi istilahnya bertandingnya oleh semua komedian. Komedian naik daun. Ya, kan komedian semua, naik daun itu. Iya, maksudnya disandingkan dengan komedian-komedian yang bukan cuma dari komika. Iya. Dan lo adalah komedian naik daun yang terpilih, bahkan favorit. Gimana tuh? Gue gak bisa menyalami perasaan Mas Indra gitu. Seneng, happy gitu. Yeah. Berarti kan ada yang percaya. Tapi balik lagi, Cing, maksudnya kan kayak misalnya misalnya ya yang gue bilang, maksudnya udah berkarya aja gitu. Mungkin momennya tepat aja. Mungkin momennya tepat aja gitu, Cing. Jadi ya udahlah, ketika itu dinikmatin, bersyukur, alhamdulillah gitu. Jadi ya udah gitu. Ada rasa jadi jumawa nggak? Oh enggak lah, Cing, nggak bisa, jangan sampai seperti itu, Cing. Harus membumi terus manusia ini, karena hidup tuh berputar roda tuh. Harus begitu kan. Ingat Cing Abdel dulu waktu ngasih pelatihan ke anak-anak didik Cing Abdel. Apaan? Gue yang disuruh inget. Ngapain gue suruh? Gue disuruh inget-inget omongan gue, maksudnya gimana sih? Iya, maksudnya Cing Abdel, maksudnya kan kita pernah sering belajar itu kan nggak harus dari sebuah ruangan yang disebut kelas. Tapi dengan kita berdua, aku ketemu Cing Abdel, banyak hal-hal yang bisa ku serap ilmunya gitu. Kayak orang tuh hidup itu nggak selamanya di atas, nggak boleh jumawa. Ingat banget aku. Pas apa? Lo channel mulu sih. Enggak, tapi bener kan. Maksud aku kan ketemu Cing Abdel, ketemu yang lain-lain itu tuh orangnya tuh baik, nggak sombong gitu. Berarti dia tidak menganggap bahwa junior ini adalah orang lain gitu. Humble gitu orangnya. Jadi aku mencontoh gitu. Kan gitu. Karena belajar itu tidak hanya dalam ruang kelas. Tapi kan bener, Cing. Iya. Dulu aku inget banget waktu pertama kali di Metro TV ada Calontong. Calontong tuh kusapa, padahal aku bukan siapa-siapa kan, dulu masih
belum suci bahkan. Gue ini, kamu komik dari mana gitu. Terus udah aku nongkrong di luar, calon nongkrong, udah sini nongkrong sini di ruangan aja sama aku gitu nongkrong. Sama Cing Abdel juga tegur-teguran. Apa? Iya lah Metro. Wah. Kan aku yang ingat. Kenapa dia ya? Mungkin Cing Abdel mungkin banyak lah ketemu orang-orang baru, gembel-gembel daerah mungkin. Yang Iya. gitu. Ya tapi kan dengan begitu kan kita belajar gitu untuk tidak boleh meremehkan orang lain. Nah itu juga yang kupegang, kita ini hidup harus seperti itu. Emang lo melihat ada orang-orang yang terjatuh, terpleset karena jumawa itu ada? Banyak. Marcel Widianto contohnya. Apa sih yang bikin orang tuh bisa jumawa gitu kalau menurut Mas Indra Jagel? Kayaknya dia tidak paham posisi di mana dia berasal deh. Dia mengagungkan posisi di mana dia sekarang. Lo bener kan? Iya makanya harusnya gak nyangka bahwa kata-kata itu bisa keluar dari moncong. Pakai mulut kayak bahasanya, jangan pakai moncong. Iya. Tapi kan memang begitu kan. Itu bagus banget itu Mas Indra. Iya. Yang lo jangan inget posisi lo yang sekarang. Artinya ingatnya posisi dari mana berasal. Sehingga itu membuat kita tetap down to earth gitu. Down to earth. Nol lagi, balik lagi ke nol. Setiap apapun yang kita lakukan kita dari nol lagi kan, Cing. Habis suci, kompetisi, oke kita juara 1. Oke. Cuman di dunia luar apa? Ya nol lagi, maksudnya bukan dunia luar apa. Dunia luar kan nol lagi kita, nggak tahu bersaing di dunia entertainment kayak apa. Masuk ke sebuah program, ya kan nol lagi, belajar lagi, ketemu orang-orang baru. Ketika sudah ada di satu, mungkin jago, tapi kalau kita keluar dari situ, kita nol lagi. Kita pulang, kita nol lagi. Dari luar nih mungkin, habis main film, syuting, apa semua. Orang ngelihat kita, pas sampai rumah. Kan kita dari jadi orang tua, nol lagi. Jadi anak ya nol lagi. Tetap ada hal-hal yang harus kita lakukan sebagai mana posisinya kita. Cing Abdel di luar mungkin Cing Abdel fame, famornya di mana-mana. Tapi ketika Cing Abdel pulang, Cing Abdel harus bisa menemani anak Cing Abdel main piano, dia yang nyanyi. Kalau di luar mungkin Cing Abdel kan yang nyanyi, bisa nyuruh-nyuruh orang main piano. Main piano lah gue nyanyi. Tapi di rumah Cing Abdel yang menemani. Kok tahu sih gue? Kalau tahu sih gue suka menemani anak gue main, dia nyanyi, gue main piano kok bisa. Aku tuh ngikutin semua aktivitas keluarga Cing Abdel. Bahkan anak pertama Cing Abdel si Sri Wahyuni. Bukan. Dia kakak ipar gue, Sri Wahyuni. Beneran ada? Ada loh, Sri Wahyuni, Bayuni. Kakak Delisa. Latisha. Sama Delisha. Iya Delisha. Main piano, Cing Abdel mengiri. Emang Cing Abdel bisa menolak? Itu Cing Abdel nolak. Nah, itu dari situ kita berasal. Begitu. Ya. Itu maksudnya kata-kata bijak ini lo dapat dari pengalaman hidup ya? Pengalaman hidup, Cing. Iyalah, Cing. Maksudnya kita apa nih, Cing? Mau apa yang disombongin? Aku dari Binjai, Cing. Punya mimpi tinggal di Jakarta aja nggak ada. Nggak mungkin. Terus dikasih udah segini banyak. Mau apa kita? Kita bisa diambil. Jangan pakai. Semakin tidak bersuara tuh semakin kagum. Semakin bahaya. Obrolannya ini ya terlalu naik turun ya nada kita ya. Iya. Nggak, tapi gitu betul Cing. Harusnya gitu terus, balik lagi. Balik lagi. Nah, menurut lo kenapa sih ada orang yang tidak bisa punya pikiran seperti itu? Ya itulah masalah penerimaan, Cing. Menurutku. Kalau dia diagung-agungkan, dielu-elukan, tapi diterima dan diamini, itu tuh takutnya bisa lupa diri. Namanya manusia kan. Berarti pujian itu jahat, bener ya? Iya, cobaan itu bukan hanya dari tidak adanya duit, tapi dari duit paling banyak itu juga cobaan. Dari dia tidak terkenal itu cobaan, tapi ketika dia sangat-sangat terkenal itu juga cobaan.
Ya. Dia sangat-sangat terkenal. Itu juga. Kayak serius banget ya ngomongnya. Suara akhirnya dipelanin. Dipelanin gitu. Dipelanin. Penekanan itu tidak harus kencang ternyata. Tapi sumpah sih, kalau aku memang mencontoh kayak Cing Abde, Pak Jarwo, semua lah senior komedian. Karena kayaknya mungkin banyak ada contohnya. Misalnya ada orang yang tidak jatuhnya gitu. Ada orang yang sombong terus jatuh, tuh aku ngeliat gitu-gitu. Jadi ternyata tidak boleh gitu, nggak mau begini gitu. Karena satu sisi juga aku mikir kan kayak udah berkeluarga juga, pengen jadi orang tua yang untuk anak gitu. Pengen memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Anak umur berapa sekarang sih? 6. Desember ini 6. Udah sekolah dong? Kelas? Ini mau masuk SD. Kemarin lagi TK, udah beres TK. Tapi tahun depan baru bisa masuk SD-nya. Iya benar. Nggak bisa di tengah-tengah. Oh enggak, memang ya lagi nyari SD. Lagi nyari SD. Bener, nggak bisa di tengah-tengah memang. Iya. Ya ada waktunya semua. Iya. Bener, itu bener. Berarti 6,5 tahun akan masuk SD kelas 1. Bener. Udah dapet? Ini kemarin lagi coba, udah ada suka banget sama satu sekolah. Terus kemarin sudah isi formulir, tinggal nunggu tesnya. Semoga dapat. Masuk SD pakai tes ya? Loh, di Binjai juga gitu, Cing. Pakai tes? Enggak kayaknya. Enggak, makanya aku bingung di Jakarta ini. Kalau di Binjai kan SD mau di mana, SMP mau di mana, SMA mau di mana, kuliah mau di mana, udah nggak ada ini. Karena sekarang kayak ada jenjang-jenjangnya kan. Kalau mau kuliah di mana, misalnya internasional, ayo dari SD, dari TK udah mulai internasional. Gitu-gitu. Dari dulu mengarahkan anak lo untuk sekolah di sekolah internasional? Sebenarnya bagaimana sekolah itu cocok untuk anakku aja. Sebenarnya terus lihat beberapa tempat, kami yang paling cocok itu kan ada open house-nya kan kalau sekolah tuh, kita datang ke sekolahnya. Ini yang paling cocok di sini nih, aku sepakat sama istri berdua. Jadi udah beberapa sekolah lo coba datang? Ya, udah beberapa sekolah datengin. Di dekat rumah? Di Bintaro, Cing. Semoga lolos sih. Apa sih kelebihan sekolah itu yang lo lihat? Kalau kita sebagai orang tua itu gini. Lama gini. Jadi sebagai orang tua tuh kita gini. Sebagai anak muda kita gini. Tumpah. Tisu guys. Sebagai anak muda ya. Sebagai anak muda tisu. Sebagai anak muda ya. Aman. Tapi Cing memang kalau pemilihan sekolah sih aku sangat diskusi banget sama istri. Sama istri lah. Karena banyak hal juga yang tidak dipungkiri, kadang-kadang kita miss. Pungkanan. Bukan. Kita miss, maksudnya kita lebih banyak bekerja gitu. Maksudnya apalagi kerjaan yang tidak ada waktu ininya kan, Cing. Tidak office hour gitu. Apa sih bilangnya? Tidak ada waktu saklek. Iya. Kadang-kadang yang lebih banyak. Kayak lagi syuting ya maksudnya. Maksudnya lagi syuting adegan gitu ya. Maksudnya ada adegan bisnis jangan dimanja. Nah, kita melakukan. Iya, bisnis act ya. Keren. Gua pas pertama kali syuting terus ada diteriakin gitu. Bisnis aja jangan diem. Bisnis. Gue perasaan di sini syuting suruh bisnis. Tahu orang nih cari modal buat bisnis. Udah mulai disuruh sekarang. Bener kan sebenarnya? Bisnis acting katanya. Aku juga baru tahu juga itu. Iya. Jadi kayak misalnya nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Jadi kalau sembari orang ngobrol atau sebelum mulai adegan ada bisnisnya. Ya kayak misalnya jual beli. Dari mana lu? Gini ya. Ada jam segini baru pulang. Iya. Lihat tuh. Wah, keren. Itu ya. Iya gitu. Itu bisnis ya. Bisnis gitu benar. Iya, benar juga. Iya. Ya, namanya lagi syuting harus ada bisnis ya kan. Iya. Bisnis. Ini bisnis gitu. Oke, kembali ke sekolah anak ini. Iya. Yang lo rasa lo penting buat anak lo adalah
Banyak banget sebenarnya, kayak aku juga pengen punya faktor agama sih utama. Maksudnya. Terus tapi nggak dipungkiri aku juga pengen anakku bisa sesimpel bisa bahasa Inggrisnya lancar deh, terus pola pikirnya bisa kebuka deh. Oh, berarti ini memang harus bilingual, ya, sekolahan bilingual. Menurutku bilingual nggak bilingual juga kita bisa ini kan, bisa fasilitasi, misalnya manggil guru yang private banget gitu kan, tapi tergantung kemampuan anaknya kan. Terus pengen secara teknologi dia ngerti lah gitu, karena semua itu nggak aku dapet gitu. Saat lo SD dulu? Ya, maksudnya SD aku maksudnya bahasa Inggris nggak pinter, terus gaptek. Udah, rawatin, gak usah diomongin lagi. Kalau itu dekat Halim. 4 bulan. Anak ketiga. Sengaja aku tungguin. Iya, itu maksud aku, Cing. Karena, pokoknya apa-apa yang aku dapat dulu, yang aku nggak mampu, membuat kesulitan di era sekarang, pengen aku taruh di anakku. Gitu. Di bahasa Inggris, apa-apa kan aku susah juga. Ya. Dan di tempat yang ini, di sekolah ini sudah lengkap. Ya, dan sekolah ini juga mementingkan ini banget, karakter anak banget. Nah, itu tuh. Anak banget. Gimana sih cara menumbuhkan karakter anak jadi yang bagus? Nah, itu tuh tugasnya guru. Kita cuma suruh masukin doang. Nggak, maksud gue, lo memilih si sekolah ini karena menurut lo sekolah ini bisa membangun karakter anak. Iya. Nah, dia juga kita kan kemarin ada datang ke sekolahnya, terus ada pemaparan gitu kan. Terus aku happy banget dengar pemaparannya, dan aku ngerasa bahwa aku juga orang yang bukan tumbuh di bukan tumbuh sebagai anak yang akademis. Nah, untungnya sekolahku dulu tuh lumayan mengerti potensi-potensi anak bukan didiknya. Mengerti ya bahasanya, tapi kayak akhirnya aku ditemukan di jalur-jalur itu gitu. Bahwa aku sekolah emang aku bolos enggak, Cing. Enggak pernah bolos, datang pergi dari rumah ke sekolah gitu, enggak pernah. Tapi aku di kelas tuh main-main. Bawa buku cuma 1. Tapi ada escape-nya, ada keluarnya gitu. Ada futsal dipercaya untuk jadi tim inti futsal. Dan berprestasi sekolah kami. Terus main poli. Berprestasi, aku juga main, tapi berprestasi. Jadi di olahraga? Di olahraga dan di organisasi kayaknya. Aku tuh wakil ketua OSIS, Cing. Ketuanya siapa? Imam Taufik Ridho namanya. Surbakti sekarang. Waktu kelas 2 dong berarti? Betul. Karena pengurus OSIS itu harus kelas 2. Benar, karena kelas 3 udah fokus ujian. Kelas 1 masih baru? Masih baru, dan mungkin kelas 1 bisa diajak tapi sebagai anggota. Yang kelihatan menonjol. Sebagai wakil ketua OSIS? Wakil ketua OSIS. Setelah lulus dari SMA, kebiasaan organisasi masih ada? Nah, di SMA bentuknya di SMA mungkin pola berpikirnya berbeda lah. Ketika tamat SMA sudah mulai ada beban tuh. Karena sekitarku ada yang anak SMA, dia nggak kuliah, tapi udah langsung kerja. Tapi aku ngelihat bahwa mereka fine-fine aja gitu. Tamat SMA, kerja, toh mereka jadi lebih oke kan. Maksudnya bisa mencari duit sendiri, menghasilkan, bisa membantu keluarga gitu. Tapi sementara aku memilih kuliah, jadi kuliah pun aku jadi ragu-ragu. Jurusan pengennya FISIP, tapi karena bapakku ngerasa bahwa FISIP itu tidak bilangnya ya, mau kemana arahnya gitu. Ada ekonomi lah, akhirnya disuruh. Ekonomi bisa kerja di bank nanti, bisa apa gitu. Ya cita-cita orang tua lah. Karena di situ tuh membuat aku ngerasa bahwa kayaknya aku kuliah harus bener deh gitu. Biar tamatnya beres cepet, soalnya biaya kuliah orang tua aku ya banting tulang untuk kuliahku, Cing. Makanya aku berantakan setiap hari itu. Bukan banting tulang itu, nyari duit. Biasanya setiap pulang nyari duit untuk kuliah anak. Aku anak paling kecil. Makanya menurutku luar biasa sih bapak ibuku tuh segitu mengusahakan biar anaknya kuliah, biar berubah gitu nasibnya. Nah, waktu lo kuliah lo punya kesadaran itu nggak? Iya, punya. Udah punya? Udah punya. Oh, anak yang bagus berarti. Kadang ada anak yang nggak tahu seberapa besar pengorbanan bapak ibunya untuk dia tetap ada di bangku kuliah misalnya. Makanya jadi ini ya. Iya. Si Abdel gitu? Gue gitu.
begitu. Nggak bagus berarti, Cing? Iya, nggak bagus. Bukan anak yang bagus berarti? Bukan, memang, ya. Gue baru merasa pas jadi bapak nih. Oh, nakal dulu, nakal baru banget. kepikiran aja. Dulu nakal banget. Enggak, maksudnya. Kayak najis banget. Kayak nggak bisa dibilangin banget ya. Kayak contoh buruk anak-anak sekolah lainnya ya gitu ya. Bukan. Apa aja sih yang tenang dong, tenang. Nggak apa-apa ini kita ngomong aja. Iya, ini kan udah lewat juga. Iya. Apa aja yang Cing lakukan dulu waktu kuliah? Maksudnya kuliahnya jadi nggak, kuliahnya seenak-enaknya aja. Oh, Cing Abil nggak mikirin orang tua yang cari duit. Makanya gue bilang tidak. Nggak, Cing. Kalau aku ada kesadaran itu karena waktu itu kakakku kuliah sempat dibantu, tapi abis itu tidak dilanjutkan bantuannya. Akhirnya orang tuaku tuh kayak kondisi rumah jadi tidak mengenakan lah kondisi ya. Jadi makanya aku ngerasa wah sulit juga ya. Kita tahu bahwa kuliah ini adalah biayanya mahal dan hal mewah gitu untuk keluarga kami gitu. Jadi ketika aku tahu, aku nggak mau lah ngecewain. Aku nggak pintar tapi aku mau berusaha untuk tidak mau ini makin lama deh gitu. Jadi makanya aku kayak kalau ngelihat orang tua aku tuh minta uang kuliah gitu, wah dia akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana berusaha untuk anaknya tetap yang penting sekolah, yang penting kuliah dulu gitu. Bahkan aku coba-coba awal kayak mau nyambi kerja ya gitu. Nanti kuliahnya lama, kuliah dulu aja. Kalau udah tamat kuliah kan bisa nyari kerjanya bisa lebih gampang gitu. Dan lo selesaikan itu? Selesai kuliah. Ekonomi. Dana ekonomi. Apa ininya? Spesialis? Marketing. Manajemen marketing. Marketing. Iya. Dalam waktu berapa tahun? 4 tahun setengah. Nah, selama lo kuliah itu lo masih tetap jadi wakil ketua OSIS? Enggak dong. Itu di SMA. Karena lo organisasi lo suka. Sempat awalnya mau masuk ke kampus gitu, organisasi kampus. Tapi aku ngerasa organisasi kampus pasti akan menyita waktuku banyak. Pasti aku akan nanti ada apalah, inilah, itulah, gitu-gitu. Nah itu yang takutnya membuat aku nanti makin lama kuliahnya gitu. Makanya aku segitu, mewah lah kuliah itu gitu. Kelar, kerja nggak langsung? Enggak. Seperti yang diharapkan? Udah stand up, tapi masalahnya pada waktu itu juga. Udah stand up pelan-pelan lah kan, waktu 2011, 2012 tuh sembari kuliah tuh sembari stand up. Tapi ya stand up pun bukan stand up, bukan gara-gara stand up aku nggak kuliah, tapi agak sedikit terjeda gara-gara skripsi sih waktu itu. Jadi mata kuliah udah beres, pengerjaan skripsinya yang lama gitu. Nah makanya aku ngerasa apa yang dilakukan orang tuaku ke aku tuh aku juga harus lakukan ke anakku untuk memberikan yang terbaik untuk anak tuh gitu. Karena memang akunya aja sih kayaknya goblok gitu. Orang tua mah berharap. Tapi selesai juga dengan. Selesai. Yang penting kan kalau kuliah mah bukan pintar kan, Cing. Apa? Mampu. Ya maksudnya mampu mengerjakan tapi belum tentu ketanam di dalam. Haji itu juga mampu. Betul. Kalau emang udah mampu lo. Betul. Naik haji. Tapi masalahnya kuliah itu kan kayak ya udah yang penting hadir, mengerjakan apa gitu. Pinter enggaknya tuh kayaknya nggak masuk di otakku deh. Masalah ekonomi. Aku nggak ngerti, Cing, masalah marketingan gitu nggak ngerti. Nggak ngerti. Bener-bener nggak ngerti. Dulu pernah ada prakteknya kami disuruh jualan apa? Nggak tahu semester 3 apa semester berapa gitu. Bikin produk, pasarin, jual. Nilainya ditentukan oleh laku tidaknya produk itu. Laku tidaknya produk itu. Bisa dibeli sendiri sama orang. Iya, orang-orang kita juga. Tapi bentuk pemasarannya kan bentuk packagingnya dinilai. Iya. Apanya, itunya, sablonnya lah, apanya, bannernya, desain gitu-gitu kan gini. Iya. Jual risol pun kalau packagingnya jelek misalnya itu kan juga dinilai gitu. Betul. Nah dari semua pengalaman ini akhirnya lo memutuskan untuk menjadi orang tua yang seperti apa buat anak lo? Yang pertama aku ngerasa bahwa orang tua yang pengen yang pengen ada terus lah untuk anakku. Dan pengen ngasih yang terbaik sih. Aku akan berusaha berjuang sekeras tenaga, sekuat tenaga untuk anakku. Cuman aku nggak tahu nih, Cing. Nanti anaknya jadi manja gitu nggak? Soalnya ada kasus kan yang anaknya terlalu dimanjain malah semena-mena. Nah ini gimana nih, Cing? Kita nih coba ngobrol deh.
Cing? Gue juga termasuk orang yang sebagai orang tua yang mau memenuhi semua Keinginan anak. Apapun. Misalnya di Lisa mau masuk SMA, boleh? Mau? Gue sih gak akan gue coba ya, tapi pasti ditolak sama sekolahnya. Ternyata masih ada pengenan dicoba. Iya. Ternyata pengen. Bisa nggak masuk SMA langsung nih abis kelas 6? Oh, ada kepikiran pengen nyoba? Iya, biar cepet juga karena mahal juga. Bisa nggak langsung SMA? Itu tuh soal... Kayak nih dia udah terbersit sedikit. Ada nggak sih abis SD terus langsung sekolah musik? Oh, dia udah ada arah. Iya. Nah, musik itu kita tahu Cing Abdel memang yang muncul itu komedi. Iya. Aku melihat Cing Abdel ada sosok yang komedian bisa bermain musik. Tapi ternyata aku salah ya. Salah. Ternyata Cing Abdel tuh apa? Orang Sumatera Barat. Enggak, maksudnya Cing Abdel tuh ternyata Cing Abdel tuh bermusik banget ya, Cing? Enggak lah, gue cuma sekedar bisa-bisa aja. Lah, tapi di Lisa tuh jago banget tau main nyanyinya. Dia udah sesuka itu berarti. Iya. Gue main musik memang senang. Oh, bahkan cita-cita gue emang jadi musisi. Tapi secara skill gue bisa. Sadar, tidak bisa jadi musisi. Gitu. Udah jadi komedian ternyata memfasilitasi gue bisa bermain musik dan ditonton orang. Walaupun nyanyi bercanda-bercanda ya. Iya. Tapi akhirnya jadi gue senang. Gitu. Nah, Delisa juga ngerasa bahwa kalau SD langsung sekolah musik? Nah gue mulai cari tuh. Tapi gimana? Kalau misalnya dia cuma mau sekolah musik doang, nggak akademis? Kayaknya boleh deh, gue. Tapi ada nggak? Kan ada yang SMK. SMA ada. SMA SMP musik kan? Iya. Oh, SMP belum ya? SMP belum kayaknya. Kalau suruh kayak praktek dulu. Maksudnya? Maksudnya nggak usah sekolah, tapi kayak ke mana main gitar. Reguleran. Ya terserah, itu pilihan. Ya mau ngamen atau mau reguleran itu kan pilihan. Iya. Boleh gue. Boleh. Bahkan gue senang kalau misalnya dia lagi ada orang ke kafe mana. Dia nyanyi itu gue seneng gue. Itu aku takut tuh. Hah? Bukan. Nah, aku takut tuh dihadapkan sama pilihan yang kayak gitu. Misalnya dia tidak mau memilih akademis. Mau ke situ. Nah, aku gimana ya? Ya makanya. Pengen akademisnya juga tetap pengen jalan gitu. Karena kan bisa ada pilihan-pilihan yang banyak gitu. Ketika dia nanti gede gitu, Cing. Semisal dia tidak bermusik, mungkin nggak nemu jalannya misalnya. Dia bisa nemu akademisnya untuk siapa tahu kan percobaan-percobaan itu gitu. Mungkin ya, tapi gue kan sekarang gue tuh mengalami dunia yang berubahnya drastis. Bener ya. Berubahnya drastis dari yang masa konvensional, semua masa analog. Iya. Digital dan lain-lain. Transisi terus jadi digital, termasuk ngelihat anak-anak yang ada di industri komedi. Oh iya. Salah satunya anak-anak komika. Iya. Masuknya semua pada jadi pengen jadi komika. Iya. Diseriusin, ternyata dia merasa bukan tempatnya. Dan dia memilih hal-hal yang masih berhubungan sama dengan komika. Dia bisa jadi penulis skrip, manajernya, bisa jadi manajernya, bahkan bisa jadi sutradara. Oh iya. Bisa jadi dia mungkin aja di dunia yang lain juga, dunia pekerjaan yang lain mungkin ada kesempatan itu kali ya. Ya mungkin dia fokus di musik yang nggak selalu di depan kali ya. Betul. Kayak di belakang misalnya. Jadi nggak nyanyi dong. Ya, produce lagu, nulis lirik gitu bisa. Atau sound engineer-nya. Sound engineer bener. Tora Sudiro tuh ternyata sound engineer. Sound engineer, dia sekolah sound engineer. Di luar negeri bahkan. Di Australia. Iya. Ya mungkin ya. Cuman apakah SMP udah bisa gitu? Cuman kalau dibilang apakah gue bolehin? Kayaknya gue nggak bolehin deh. Kalau ada pilihan itu dan anak itu mau gitu. Iya. Pasti dia happy banget ya. Kayaknya sih. Iya. Orang dia udah mulai nanya sekolah musik. Ada nggak sih sekolah musik yang SMP? Yang SMP? Iya. Tapi kayaknya mesti ditahan dulu deh, Cing. Karena? Mungkin SMP tuh gampang mentoknya gitu nggak sih orang? Maksudnya? Apa namanya, kayak anak itu belum firm bahwa ini yang dia mau gitu ya? Gitu. Takutnya ya? Karena pola berpikir dan umur juga belum sematang, belum banyak yang dia lihat gitu. Mungkin kali ya. Mungkin ya. Atau lesin dulu kali, Cing.
Les udah. Lagi. Udah habis harinya. Iya maksudnya. Nggak, harinya udah habis buat les. Oh udah habis buat les. Iya. Tapi kan nggak les musik semua kan? Oh enggak. Oh iya iya. Ada les-les yang lain. Ya maksudnya kayak yang ngaji ya bahasa Inggris ngaji, ya apa. Iya. Gitu. Iya. Olahraga, gimnastik. Oh gimnastik. Iya. Oh ya udah mungkin kalian habis itu nanti akan gugur pasti yang mana yang dia rasa enggak. Aku juga anakku sekarang lagi ku arahin ke semuanya. Dia di sekolah ekskulnya ya di rumah manggil guru ngaji, manggil guru apa namanya bahasa Inggris, olahraga. Di anakku tuh cepat banget ngapal-ngapal gerakan. Jadi dia lebih dance. Dia nari tuh lagi kepilih terus ini untuk sekolahnya. Cepet banget dia. Dance apa tuh? Tradisional, ini lagi tradisional. Ya bagus dong. Kemarin itu. Sorry, kenapa bahasa Inggris lo pengennya private? Kenapa nggak dimasukin ke? Udah pernah. Dan jadi dia bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Udah pernah, cuman ternyata anaknya minderan. Oh. Dia nggak berani ngobrol sama anak kecil was dia takut malah diem. Gitu. Dan karena lingkungannya di luar les itu memang tidak was-was. Maksudnya tidak berbahasa Inggris. Tidak. Oh. Tidak berbahasa Inggris. Oh. Ya nah maksudnya ya nggak tahu ya aku gimana caranya, tapi aku pengen dia tahu bahwa salah ya nggak apa-apa gitu. Nah kayaknya anakku ini lumayan takut salah, minderan gitu-gitu. Oh. Nah itu tuh. Ya memang perlu sekolah yang tidak mementingkan kompetisi. Iya bener sih. Kolaborasi. Bener biar sama. Karena dia kalau main, menurutku aku percaya bahwa akan ada waktunya sih untuk dia bahwa bisa belajar gitu. Mungkin nggak secepat anak-anak lain gitu dalam akademis. Karena di case-nya adalah di komplekku, di tempatku yang tinggal yang mau ku jual sama Cing Abdel itu. Yang Gadil itu. Dia waktu awal-awal Cing nggak mau nongkrong, nggak mau main sama anak-anak itu. Malu katanya. Karena punya Bapak Indra Jegel. Bukan. Cuman setelah dapat Anukom dia jadi. Enggak karena itu. Karena dia, aku juga nggak tahu kenapa malu, kan itu teman-teman sebaya juga. Kalau mau main aja, tinggal kenalan apa semua. Ya udah, kami ngerasa ya udah deh kalau dia nggak mau nggak apa-apa, nggak usah kita paksa daripada malah menimbulkan gesekan-gesekan antar anak-anak. Iya. Pikir. Tapi belakangan ini dia tiba-tiba kayak mau aja keluar sendiri. Tiba-tiba kenalan, tiba-tiba ini. Akhirnya sekarang tiap sore nongkrong sama anak-anak komplek, main sama anak-anak ngebaur. Minum? Ya minum pasti, tapi dari sedotan. Minum. Dibungkus itu? Plastik hitam. Enggak. Minum sih tetap ya, kalau nggak seret loh. Benar. Iya. Paling gini doang. Oh. Ini lagi impersonate Yonglek lagi. Gitu. Iya. Iya, maksudnya gitu jadinya kayak ya aku percaya bahwa tidak bisa melihat anak orang lain. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Jangan, kita sebagai orang tua tuh jangan suka bandingin. Tidak boleh ternyata. Anak kita sama orang lain. Tapi kan tetap ada rasa. Ada. Karena anak kita hidup bisa begini sih. Iya, kan anak gue masih begini gitu ya. Bener-bener aku juga kadang-kadang mikir iya sih, tapi ya toh kita juga begitu kancing dulunya. Nggak suka juga dibandingin gitu. Ya udahlah. Tapi paling kalau bikin kayak tuh dia tuh berani tuh jalan sendiri misalnya. Ambil itu sendiri berani gitu. Nah, itu kalau itu boleh gitu kali ya untuk hal-hal yang baik. Kalau yang bilang, "Lihat itu dia udah bisa begini." Gitu kayaknya terlalu ini deh. Makanya kayaknya kita yang harus pelan-pelan kasih tahu, pelan-pelan. Pasti anak juga denger dong. Pasti. Lu pakai ilmu parenting nggak sih, baca buku nggak? Bangga. Ya lihat-lihat dari Instagram kayaknya semuanya pada bingung deh aku. Jadi apa yang ku amini dan imani aja lah. Anjay. Amini dan imani. Keren. Iya, keren itu. Amini dan imani, bener-bener. Iya bener. Karena banyak kita hidup dari latar belakang keluarga yang beda kan, Cing. Iya. Benar. Maksudnya mungkin ilmu parenting ini kalau yang benar ya benar. Maksudnya kita juga sepakat sama hal kayak tidak boleh memukul anak, ya kita sepakat gitu. Tidak boleh memarahi anak depan umum, ya iyalah kita juga sepakat sama hal itu gitu. Cuman kan ada beberapa hal kayak misalnya jangan ngomong jangan. Nah itu agak bingung tuh. Lo aja ngomong jangan tuh. Tuh jangan tuh. Jangan ngomong jangan, lo udah jangan duluan. Iya tuh agak bingung tuh karena responnya tuh agak gimana gitu. Tapi ngobrol tuh aku pengen banyakin ngobrol ke anak karena kayaknya makin umurnya sekarang makin 6 tuh kayaknya dia bisa mendengar deh.
mulai bisa mengerti. Udah ada ini nggak diskusi-diskusian nggak sama anak lo? Nah, diskusi-diskusi kecil ada. Dia selalu ngadu dalam hal apapun. Hal-hal nggak penting dia ngadu, tapi kan kita nggak mungkin bilang itu nggak penting nak gitu. Iya. Ya dengerin aja. Yang penting kita ada untuk mendengar. Iya, makasih tahu mana yang baik mana yang enggak gitu aja. Sebelum tidur sering kita deep talk gitu. Anjay, deep talk. Di antara kesibukan menerima 4 piala Anukom ini, lo masih menyediakan waktu untuk anak, untuk deep talk? Aku sih lebih baik anak kucing. Maksudku piala ya terima kasih aku untuk semua apresiasi, tapi aku lebih milih. Suaranya nggak ada suara. Teknik dua. Istri gimana? Ada sering ini gak sih? Selalu perdebatan ada, tapi cenderung harusnya kayak gini. Tapi cenderung nggak sering karena aku ngerti bahwa antara aku sama istri itu harus sama, karena apapun yang dia ucapkan, apapun yang maksudnya dia sama apapun maksudku, selalu ada titik tengahnya. Karena soal pemahaman kan. Iya. Mungkin hal ini dia tidak memahami itu, sementara apa yang dia ucapin bisa jadi aku yang nggak paham. Gimana? Iya kan? Ini malah gue nggak paham nih. Enggak, misalnya soal yang dia kemukakan bisa jadi aku yang nggak paham. Oke. Jadi aku kayak nanya dulu gimana baik buruknya apa. Iya. Sama halnya juga hal-hal yang aku kemukakan bisa jadi sebenarnya dia tidak paham dan tidak lihat aja. Maksudnya tidak ada di circle-nya dia, tidak ada di lingkungan dia. Karena kan kita bapak-bapak biasa ketemu bapak-bapak yang otaknya sama. Ya ibu-ibu ketemu yang ibu-ibu gitu. Punya inputan masing-masing lah. Gitu. Jadi ketemu di tengah lah mana yang terbaik. Selalu satu suara nggak lo? Beberapa hal enggak sih. Beberapa hal lumayan ada perdebatan pasti. Enggak semuanya satu suara pasti. Ini di gue doang atau di orang lain juga ya? Ada kecenderungan kita tuh untuk misalnya gue lagi ngomongin ke anak, itu yang jawab ibunya. Atau si ibunya nanya ke anak, itu yang jawab gue gitu. Dengan motivasi, kasihan nih anak nih kalau ditanyain gini. Iya juga ya. Aku baru sadar juga deh. Lu juga gitu juga kadang-kadang? Iya. Kenapa nak ini ntar ibunya ngebelain? Atau pas sebaliknya? Kan dia abis itu tadi. Iya gitu. Iya ya Jeng ya? Iya ya. Iya ya? Iya makanya apa gue doang nih yang begini? Kayaknya semua deh Cing. Tapi itu nggak sadar kan? Kita nggak bukan sengaja mau gimana-gimana. Misalnya anakku, ya ampun nak, pulang lepek, mukanya begini. Ya namanya habis main. Dia nggak jawab tapi istrinya. Iya sama. Gue juga kalau misalnya ada sesuatu yang ditanya ke anak gue dan gue tahu kenapa ininya, gue yang backup ya. Backup duluan gitu. Oh iya ya. Itu baik apa enggak sih? Nah itu tuh nggak tahu juga tuh. Iya. Sehingga kadang-kadang takutnya si anak ini di backupnya ke kebangetan ya. Kebangetan kayak gitu. Tapi ada insting kita juga sebagai orang tua emang untuk nge-backup gimana ya? Karena latah aja kali kita. Iya maksudnya kayak otomatis gitu loh. Iya, maksudnya itu kan sebuah pertanyaan yang harusnya anaknya jawab. Kadang-kadang cuman kita pengen buka pembicaraan aja sama anak gitu, mungkin gitu. Iya, tapi akhirnya yang jawabnya ya kitanya atau si ibunya. Oh iya ya, sebenarnya anaknya nggak langsung jawab, udah dikasih tahu tuh. Dikasih, dia diem ya. Oh iya sih. Nah gimana? Itu baik nggak ya? Nah, gimana para Dani Beller nih sebagai seorang yang pemerhati parenting, dia baca buku. Oh dia baca buku? Dia baca buku. Beneran baca buku. Dani Beller tuh orang nggak enakan banget sih. Orang yang nggak enakan banget. Maksudnya dia anaknya nggak enak gitu? Iya, maksudnya dia tuh orang yang nggak enakan sama orang lain, Dani Beller. Kemarin baru kejadian, aku lucu banget sama dia. Aku baru datang ke Comika, nonton Abdur, open mic spesial. Dia beli kopi. Dia baru sama Indra Primawan tuh berdua. Ada Dani Beller, Indra Primawan, Rais, sama Rin Hermana apa kalau nggak salah menak Comika. Dia beli kopi 2 cup doang beli kopi, cuman untuk dia sama Primawan. Habis itu kami datang masuk, aku Mangai, ada beberapa orang lagi baru datang nongkrong di situ rame. Nggak lama kopi datang 2, des, lah beli 2 doang nih. Nah, kami kan ada beberapa. Siapa tuh yang muncul? Aku. Nah.
Memang iseng gangguin dia aja, Ci. Akhirnya istrinya Denny Beler yang bantu jawab? Enggak. Oh, bukan. Istrinya Denny Beler yang bantu jawab. Enggak. Abis itu dia bilang, udah bang nanti bagi-bagi aja. Ya bagi-bagi aja. Akhirnya dia ambil lah gelas kecil-kecil, Primawan dikasih 1, punya dia. Dibagi di gelas kecil-kecil. Dituang, yang penting sama-sama rasa dituang. Nah pas giliranku, dituang sama dia. Dituang, dia angkat gini, aku masih begini. Dituang lagi sama dia. Dituang terus. Sampai habis tinggal esnya. Habis itu aku udah ketawa-ketawa aja kan. Aku minum. Dia sampai gini-gini. Aku minum kopi dia. Enggak lah, motivasinya apa? Bercanda doang. Bercandain ya? Akhirnya kita kumpulin lagi. Balik-balik lagi. Akhirnya kasih ke dia. Gitu. Sengaja kan biasa gini, tak dituang. Yeah. Kalau udah ler untuk kau gitu kan. Aku ada pasti gitulah kalau orang kan udah punya dia kan. Yeah. Udah ler enggak? Dituang gini. Lu Dia tahu udah terus. mau habis. Diangkat gini ininya. Aku diam aja nih. Dituang lagi sama dia. Padahal kan kalau dia bilang, udah bang, aku nih tinggal sisa dikit buat aku. Kan bisa bilang begitu kan hari. Iya, atau bahkan dari awal datang, ya tadi gue cuma sama Primawan berdua. Iya benar. Kalau mau abang beli sendiri lah. Iya gitu. sana lo. Jing. Bener. Dia dari awal itu aja dia udah nggak enakan. Ya, 2 doang kopinya gitu. Lo menggunakan ketidakenakannya dia untuk membuat suasana awkward. Aku ngetes aja sebenarnya. Ternyata beneran gak enak orangnya. Ternyata beneran gak enak. Kan aku udah ketawa-ketawa aja aku di situ tuh. Nah jadi abis itu nanti kalau ke depannya gampang kan manfaatin dia. Udah tahu caranya. Udah ya? tahu caranya. Oh gitu, ntar juga gue gitu dah. Gitu. Buat kombut-kombut sama dia Ya, gitu. gitu. Kasih kata-kata yang bisa bikin gak enak ya. Iya. Bener sih. Iya. Apalagi kalau misalnya menyangkut kayak misalnya, Ler, ini maaf banget nih Ler, gua deadline. Gua harus nemenin Delisa. Ini gua harus hadir. Bikinin materi 5 menit Ler tentang ini. Gue bukan nggak bisa ya Ler, tapi gue minta tolong. Pasti dibikin. Iya. Pasti dibikin. Karena dia nggak enak kan ya. Ya gue akan coba lah untuk show gue nih 5 sama. Kita telepon aja kali sih. Telepon sekarang. Lo tapi ya jangan gua. Oh iya, enggak kalau Ini Beler ceritanya. Dari siapa nih gue ngomongnya apa? Tuh gue ngerjain, gue nggak tega, gue kerjain. wah aku aja ngerjain bener. Ngerjain orang gue nggak tega, gue bener dah. Aku tega. Iya. Dani Beler. Mana Beler? Dani Beler. Dia udah dapet bikin skenarionya, kurang kenceng dong itunya. Speaker. Calling doang. Pakai nomor ini aja, telepon langsung berarti. Tadi tuh WhatsApp. Oh. Nomor yang kamu tuju sedang tidak aktif atau berada Kok bisa di zaman sekarang orang handphonenya tidak aktif ya? Di pesawat, Oh iya benar. dia opener Radit Padang mungkin. Oh, lagi terbang ini. Mungkin. Tapi ini ada. Atau lagi show siang. Oh iya. Tapi emang dia opener Radit di mana? Itu juga bisa jadi senjata bikin dia gak enak. Gue udah nelfonin lo nih, lo gak angkat-angkat. Gue sampai telepon biasa, bukan telepon WA. Telepon siapa? Telepon Denny Beler ngomongin di WA. Ler kok lo gak angkat sih gitu. Oh, iya. Jangan telepon aja, telepon. Sekali lagi. Yang WA. Calling ya dia ya? Calling. Berarti memang gak aktif. Iya. Udahlah, jangan ngerjain orang, jangan ngerjain. Nggak ngerjain ini. Lo sih seneng ya gitu ya? Tapi Cing Abel mau. Ngapain? Kalau dapat materi 5 menit. Ya, mau banget ya. Nggak, tapi bagus banget Beler kemarin aku lihat di open mic. Buat show-nya dia. Denny Blues. Denny Blues. Iya. Denny Blues. Iya. Itu istilah dari ini ya, Daddy Blues ya? Daddy Blues. Atau mungkin. Baby Blues. Baby Blues kali ya Baby Blues sebenarnya. kali ya. Iya. Kembali ke masalah orang tua, gue seneng deh ngomongin tentang bagaimana menjadi seorang bapak yang... Aku juga Cing, karena aku juga lagi belajar banget ini. Betul, kita juga kayaknya selamanya deh. Selamanya akan menjadi orang tua tuh belajar ya Cing? Karena kita akan selalu menemukan hal baru dari anak kita. Bener. Dia TK ada kebiasaan baru, masuk SD dia ada kebiasaan ketemu baru. lingkungan baru lagi, SMP, Iya. SMA, iya. Bener, Apalagi di masa SD itu banyak nih les-les yang atau kegiatan ekstrakurikuler yang Iya. dia jalanin, dia ketemu
teman baru di gimnastik mungkin, Iya, itu ada lagi masalahnya. Iya. SMP, SMA, kelar kuliah, terus masalah jodoh, aduh. Aku bisa nangis kalau anakku luka atau apa gitu. Jadi benar ya, omongan-omongan klise yang bilang, aduh kayaknya kalau anak sakit, mendingan dipindahin deh sakitnya ke gue aja. Iya, bener lagi. Nih waktu itu di kepala aku tuh cuman satu, anak sakit, mana obat yang paling mahal bisa nyembuhin dia langsung? Sini, bawa sini. Gitu. Buat dia. Masa buat Nur? Nur buat. Iya. Ya dulu tuh ditungguin lagi. Masa buat Nur? Diem aja dulu. Dia nangkep kan nih ya gitu iya, kan. Gitu benar. Ya. Tenang, gua akan selalu nangkepin. Oke, Cing, siap. Iya, Nur Terima buat. kasih, Cing. Iya. Jadi itu lo juga berasa tuh sebagai orang tua. Berasa. Kalau ada anak sakit, ya udah dah, gua aja dah yang pindahin ke sakitnya ke gue gitu. Betul. Apalagi yang kayak apa? Mindahin panas yang kita meluk. Itu tuh aku aja gitu. Nyedot ingus sudah pernah belum? Belum. Karena zaman sekarang udah ada uap. Maksudnya diuap gitu supaya keluar ya? Iya. Zaman dulu tuh apalagi pas zaman pandemi. Iya, tapi kan nggak setiap saat diuapin. Iya, tapi kan dulunya kan dia nggak bisa buang ingus. Sekarang mah udah bisa. Ya lagi pilek. Iya. Lagi pilek disedot gitu. Iya, dulu. Tapi aku nggak pernah. Enak sih sebenarnya. Tapi boleh. Gurih. Iya. Orang tua emang begitu, guys. Ya. Jangan ngerasa bilang, jorok. Enggak. Iya, dulu tuh emang begitu. Enggak, gue masih. Sampai sekarang? Iya. Anak gue itu, maksudnya gue sebagai orang tua pernah merasakan nyedot ingus. Iya. Anak Delisa atau Latisa? Iya, Delisa kan nggak umur sekarang kan? Iya. Sekarang dia udah bisa buang sendiri. Iya. Iya. Aneh kan? Maksudnya kalau Latisa udah SMA kan? Pilek. Iya. Ya masa bapaknya nyedot ingusnya? Enggak dulu dah gitu ya. Iya. Enggak dulu ya Kak ya untuk hal ini. Mungkin anak bapak tapi enggak dulu kalau ini gitu misalnya. Nyiapin dana pendidikan gitu juga enggak? Iya. Karena aku berkaca sih orang tuaku luar biasa lah. Bapak ibu yang nggak mungkin jasanya bisa ku tebus lah ya selama hidup gitu. Mereka itu kan sempat ku sebut sebagai pesulap kan. Karena mintanya hari ini, besok nggak tahu dari mana ada aja. Tahu utang sama siapa gitu. Aku ngerasa wah berat banget sih jadi mereka ini gitu. Luar biasa. Tahu nggak lo akhirnya dia ngapain? Kayaknya sebenarnya ada tapi disimpan aja. Nggak ngutang akhirnya. Zaman kuliah kan uang tuh nggak kecil, ngutang. Dan lo tahu dia memang ngutang ke siapa gitu? Tahu utang. Ke saudara, ke tetangga, ke ya siapa yang bisa diutangin lah sama dia. Perjuangan, makanya sampai detik ini pun kalau ya nggak bisa ngebales apapun lah dari yang udah orang tua lakukan kan. Masih ada nyokap bokap? Nyokap bokap masih ada. Lo apa yang paling tidak lo lakukan walaupun nggak bisa ngebales lo bilang? Yang lo lakukan untuk ya sekedar kasih tahu bahwa lo menghargai banget. Nah ini juga bingung nih. Bukan nurut. Maksudnya apa-apa yang dia bilangin sekarang itu aku paham bahwa Bapak Ibu tidak memahami konteks dunia entertainment kan gitu. Jadi kadang-kadang bapakku tuh suka lucu sih kayak sama Rigen jangan begitu-begitu kali lah gitu. Kan kalau misalnya di Main Hakim tuh kan suka bercandain Rigen gitu-gitu kadang-kadang. Oh, apa berarti komediku di mata bapakku lumayan keterlaluan ya gitu. Dan akhirnya lo ikutin untuk tidak? Enggak sih tetap. Rigen ini ya? Iya Rigen. Gitu maksudnya mungkin bapakku nggak paham, takut orang sakit hati gitu-gitu. Kali ya. Tapi kalau ini nasihat-nasihat menjalani kehidupan masih ada nggak? Masih banget lah. Maksudnya apa-apa yang dia ajarkan sampai detik ini pun menurutku ya karena dia lah. Maksudnya tidak mencoba hal-hal yang negatif kita bilang sampai detik ini ya karena dia juga. Ya, pastilah. Aku nggak mau. Ada tau nggak rasa anak yang ditakut-takutin biar ibunya nggak masuk neraka gitu. Yang gimana tuh? Yang kayak jangan begitu nanti yang masuk neraka mama lo. Nah itu aku udah sedih tuh. Dari dulu tuh, dari kecil. Sampai sekarang pun kalau ngerasa bahwa jadinya kayak apapun yang aku lakukan negatif, imbasnya pasti ke orang tua.
Jadi aku nggak pernah mau melakukan hal-hal kayak gitu. Sama sekali tidak ada lo lakukan hal-hal negatif dalam hidup ini? Ada. Cepet banget. Soalnya aku nggak sebersih itu juga. Iya. Ada. Tapi lo udah kurang-kurangin nggak? Kurang-kurangin pastilah. Kita nih ngomongin hal yang sama gak sih? Sama pasti. Sama pasti. Iya, Cing. Udah aku kurang. Enggak, bahkan enggak yang segitunya sebenarnya. Iseng-iseng doang. Ikan semuanya juga ngapain iseng-iseng. Masa Iya, ada tapi bilang nyari duit? Iya, tapi enggak yang menjadikan itu sebagai hal-hal yang harus dilakukan setiap hari, setiap weekend gitu. Enggak gitu. Masalah pertandingan aja. Iya, itu. Takutnya image lu. Iya, gara-gara framing orang. Iya. Sebenarnya nggak segitunya banget. Kalau mau dibedah semua juga melakukan tuh. Boris, Benny, Oki. Iya. Karena sama mereka juga. Iya, cuma karena harus dibagi image-nya di agak lain ini. Kayaknya lo aku image ini. Aku kena yang ini. Si Boris image tentara misalnya. Iya. Yang gitu. Lo kenanya yang di sini aja lah di gitu. sini benar. Tapi sebenarnya nggak segitunya. Enggak, Cing. Dan itu pun udah dikurang-kurangi. Iya. Jauh banget bahkan. Bukan jauh banget juga sih. Memang nggak segitunya sebenarnya. Memang nggak segitunya sebenarnya. Semana? Sedua tahun sekali lah. Nah, gitulah. Iya. Gitu, dan itu juga nggak yang gimana Cing sebenarnya. Framing orang-orang aja nih. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya karena kan banyak juga orang terjatuh gara-gara itu. Gel maksudnya. Tapi Cing Abdel boleh percaya sama aku untuk hal itu. Boleh percaya sama aku. Aku paham mungkin Cing Abdel lagi coba mengingatkan. Tapi Cing Abdel percaya sama aku untuk hal itu. Aku yang akan janji untuk kontrol semuanya. Pastilah, Cing. Karena aku juga tahu susahnya cari duit kayak mana. Nggak mungkin lah. Iya. Ya kata orang kan bilang tuh kita tuh tergelincir tuh karena kerikil, bukan karena batu-batu gede gitu. Itu benar. Karena tahu batu gede itu udah di depan mata. Bisa kita hindari. Betul. Yang kecil-kecil ini nih. Nggak tahu kena slip lah apa ya kepleset. Yang artinya kita sering tergelincir sama hal-hal yang kita sepelekan sebenarnya. Iya, benar ternyata sekali. itu yang membuat sekali. kita tergelincir gitu. Iya. Itu juga penting tuh. Iya. Benar. Mas Jegel, terima kasih sudah berbagi ini perbincangan yang sangat deep talk sekali. Belum lah. Apalagi Cing, ada lagi. Ada lagi. Gak mau udah dia. Ada lagi nggak? Masih aman. Masih aman nih? Masih aman. Iya. Indonesia Bahrain kemarin pegang mana? Ya Indonesia lah. Pur berapa? Oh nggak ada. Kalau itu nggak mungkin. Kalau itu nggak ada. Nggak mungkin di Pur itu. Bukan nggak diiniin, nggak ditaruhin laeng. Nggak ada permainan, nggak ada, cuman pure nonton doang. Lek-lekan. Nggak ada. Mana sama siapa orang Bahrain? Mana mungkin? Ya kan selalu ada bandar. Nggak ada, nggak ada. Aku selalu konvensional, Cing, orangnya. Ketemu sama Cing Abdel gitu. Oh. Bukan yang gitu-gitu, enggak lah itu. Yang online. Oh, najis banget itu, sumpah. Wallahi kalau itu aku. Wah, apa? Iya bener. Gua nggak wallahi bener aku nggak itu. Kalau itu nggak. Ya jadi buat kayak ada orang tuh bilang ya supaya kita nontonnya deg-degan aja gitu. Misalnya pertandingan gitu ya. Nah cuman nggak gitu-gitu banget juga aku sebenarnya. Kalau yang mungkin 2 tahun sekali mungkin. 2 tahun sekali, 4 tahun sekali. Ya, tapi 2 tahun sekali juga akhirnya ya. Iya. Karena ada Euro, ada Piala Dunia. Ada Euro, ada Piala Dunia. Ya. Dan panjang lagi. Dan 2 tahun sekali itu. Dan kan itu bisa bulan. Enggak, tapi itu teman-teman. Itu teman-teman doang untuk seru-seruan yang kayak kalah coret bedak gitu doang. Iya. Ada E-nya. Iya. Ini benar masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol. Gue pengen nanyain lebih lanjut sebagai orang tua. Iya, Cing, boleh, Cing. Sebagai orang tua, adakah sekarang yang lo ngerasa gue durhaka banget nih sama orang tua nih dulu nih. Padahal gue waktu itu justru kita ngerasa ke orang tua begini banget ya ke gue gitu. Nggak hal-hal yang baru kita sadari pada saat kita udah jadi orang tua gitu. Ini nih kalau aku ngerasa dulu aku ngerasa larangan-larangan yang kayak pulang malam, mandi malam, apa terus kayak kemana nongkrong sama teman-teman itu kan suka dilanggar ya. Iya.
sekarang ini anakku kayak, aku masih bisa belum berpikir sih gimana kalau anakku keluar aja kayak jam 8 jam 9 belum pulang misalnya, kayaknya aku kan takut banget deh sendirian gitu. Kayaknya itu sih, itu membuat bahkan istri sama anak keluar gitu, misalnya HP-nya mati, aku udah uring-uringan banget tuh, nggak tahu dia kemana, apa ada apa terjadi gimana. Apalagi dulu ya. Apalagi dulu, makanya dulu nggak ada HP, nggak ada apa. Anak orang tua tuh. Nah itu aku sadar bahwa kayaknya dia di rumah kan uring-uringan terus deh selama aku belum ada di rumah gitu berarti. Apalagi dulu zaman waktu kuliah kan sempat kayak ya tidur di rumah temen lah, ya apalah. Nggak ngabarin, masa di mana ya? Begal di mana-mana gitu-gitu. Nah itu tuh aku baru sadar setelah jadi orang tua nih kayak aduh. Ya sih salah banget aku membuat waktu tidurnya nggak tenang gitu. Waktu istirahat dia jadi nggak tenang gitu gara-gara kita. Gue juga sering tuh waktu itu maksudnya ngapain pulang, aja emang gitu. Bukan yang sama nakal banget bukan gitu. Emang apa yang ngecing lah. Pulang jam 2 malam. Iya gitu. Jam 2 malam tuh gue tidak terbiasa membawa kunci sendiri. Memang rumah gue tidak ada kayak gitu. Tidak ada hal gitu ya. Tidak ada kayak gitu semuanya. Gitu. Jadi harus ketok pintu dan akan dibukain oleh yang bangun. Iya. Nah itu hampir setiap hari lah bisa dibilang. Ibu kan yang bangun. Iya. Atau bokap bangun terus mukanya tuh kayak muka kesel. Terus kita jadi kesel. Kenapa sih kesel? Iya orang nggak kemana-mana. Iya orang nggak kemana. Gue cuma di situ ngapa-ngapain doang. Orang nggak ngapa-ngapain juga. Tidurnya dia kita Tidur ganggu. Dia terganggu. Khawatirnya dia selama menuju tidur itu yang kita ganggu. Ibuku selalu pas keluar buka pintu pun selalu pakai hijab. Berarti kan ada momen. Dia pakai dulu baru dibuka. Karena dia takut kayak misalnya siapa yang datang. Tapi jam 1 pagi, jam 2 pagi. Hijabnya apa? Rabani nggak? Enggak, waktu dulu tuh belum rabani. Belum rabani. Biasa hijab biasa. Nibras? Bukan juga. Adidas apa kalau tapi ada loh. Oh iya benar. Hijab Adidas kalau nggak salah. Sorry kalau ibuku yang sekarang Chanel. Gucci. Balenciaga gitu-gitu. Udah nggak penggalang? Balenciaga. Udah nggak penggalang, bener. Tapi sekarang Balenciaga gitu. Di Tokped asli katanya 175. 175 ya. Asli katanya ori. Ya udah aku beliin lah untuk orang tua kan namanya. Iya, ya untuk orang tua apa sih yang enggak ya? Enggak sih. Barang-barang mana mungkin aku beliin barang-barang KW. Nggak mungkin. Iya. Jadi sebagai orang tua lo sekarang merasakan apa yang? Merasakan banget. Apa yang dia khawatirkan. Tapi ini juga Cing. Aku sampai detik ini nggak berani ngerokok depan dia. Kayaknya dia tahu deh aku ngerokok, pastilah ya. Iyalah, pasti ada bocoran-bocoran dari konten sini. Tapi aku nggak berani ngerokok depan. Maksudnya? Kayaknya menyakiti hatinya dia deh kayaknya. Karena aku juga anak paling kecil kan, dianggap masih ya kayak anak kecil aja gitu. Di belakang dia sering? Enggak juga. Enggak, bukan di belakangnya dia tepat. Maksudnya ibuku di sini, aku di sini ngerokok. Enggak. Bener keluar. Begituin. Kayak ritual itu ya, yang mau pengantin itu, yang gitu. Jadi ngerokok pun nggak lo? Nggak di rumah. Kalau habis makan ya keluar aja. Tapi tahu kali dia? Tahu pasti mah. Kayaknya tahu lah. Lo anak yang cukup halus ya perasaannya? Kayaknya dari dulu tuh karena gitu. Dulu kan sempat, aku nggak mau aja bapak ibuku sedih. Masuk neraka dulu. Nggak mau masuk neraka. Gara-gara kelakuan? Gara-gara kelakuanku. Apa yang dilakukan anak itu pasti berimbas ke orang tua dan mau mamanya masuk neraka gitu. Mau lu bilang gitu? Ya, enggak dong. Enggak dong, nggak boleh dong, Cing. Sedih banget aku. Dari dulu kecil nggak boleh. Dan makanya belum ngaji remaja kecil gitu. Lo liburan gak sih orangnya? Nah, itu juga perlu kayaknya ternyata ya. Aku sih belum ada liburan, paling baru 2 tahun belakangan. Lebaran gitu ke Bali sama istri sama anak. Gitu. Kan ada yang bilang kasih anak memori. Iya. Liburan. Terus banyak. Per kapan itu ngajak anak liburan? Per tahun? Bukan, maksudnya per tahun. Dari awal hidup. Dari pertama gue punya anak, gue udah mulai punya anak dan punya uang ya. Oh iya. Ya punya anak pertama ya belum punya uang untuk liburan. Begitu punya uang gue mengusahakan liburan kemana? Setiap tahun tuh pasti. Setiap tahun. Pasti itu. Pasti liburan. Pertama banget liburan kemana? Pertama banget liburan. Ya, yang bawa anak, yang
Oke, ini adalah liburan keluarga kita gitu. Yang official. Official. Ke Hong Kong kayaknya. Ke Hong Kong. Liburan di Hong Kong. Iya, iya. Ke Hong Kong atau Singapura ya gitu ya. Oh gitu. Itu umur berapa sih Abdel? Gue. Guenya umur Delisa atau Talisa? Latisa. Latisa. Latisa umur umur 2 tahun, 2 tahun kayaknya udah. Oh, udah kesana. Udah ini. 4 tahun gue ajak umroh. Oke, terus jalan lagi. Jalan lagi setiap tahun gue melakukan. Kemarin terakhir ke New York. Terakhir ke New York, Jepang. Jepang. Oh, Jepang. Jepang. Nonton Queen. Oh, Queen ke Jepang. Iya, ke Tokyo. Gitu. Dan sekarang gue sedang memprogram liburan berdua istri. Oh gitu. Iya, kayaknya udah anak-anak udah bisa ditinggal, udah mengerti. Udah mengerti. Liburannya ya kemana aja, nggak harus luar negeri. Iya. Maksudnya ya ke Lombok lah, Bali. Iya. Pontianak. Iya. Conden nggak liburan. Hah? Conden nggak liburan. Nginep ya. Nginep jatuhnya. Berkunjung. Rumah Pak Jarwo. Iya. Oh gitu ya, Cing. Iya. Tapi sebelum itu pernah nggak liburan berdua tanpa anak? Nggak pernah. Selalu bawa anak. Selalu bawa anak, kecuali pas umroh dan naik haji. Oke. Ini adalah liburan pertama gue berdua sama Ria. Nonton Rolling Stones di New York. Di New York. Kebetulan aja pas lagi ada momennya. Oke. Bisa tapi ya waktu Bisa, itu. alhamdulillah. Aku pergi berdua pertama kali sama istri di Jambore kemarin. Dia pengen banget, istri pengen banget nonton Jambore. Kan dari selama nikah nggak pernah nonton Jambore apa gitu-gitu, dia kelewat lah karena ada ya hamil ya punya anak masih apa gitu. Kemarin berdua akhirnya, dan nggak bisa bawa anak kalau aku karena nggak mungkin dibawa nonton kan. Sementara istri pengen banget nonton, menikmati semua perform komik gitu. Apa di hutan juga kan? Iya. Ya mak kadang-kadang kita sebagai suami yang terima apa adanya pekerjaan rumah dari istri, kadang-kadang kurang memperhatikan hak istri juga sih. Iya sih, benar. Perlu ada me time buat istrinya. Iya, itu juga lagi kita berlakukan sih soal me time. Kalau aku juga kadang-kadang ya lumayan minta izin, kadang-kadang aku mau nongkrong. Kalau aku sih me time nongkrong, nggak bilang ngapain? Nggak ada, gue di rumah. Di rumah? Gue di rumah. Tapi nongkrong? Nggak nongkrong. Nggak, maksudnya dulu ada kayak gue keluar ya bentar ngopi sama teman di mana gitu, nggak ada ya, Cing? Kalau aku gitu banget. Gue memang tidak terbiasa kali ya. Oh iya. Kalau aku harus ketemu orang. Rilisnya. Iya. Maksudnya pergi ke suatu tempat untuk nongkrong, nggak tahu mau ngapain gitu. Iya, mencari ketawa aja. Enggak gue. Enggak ya? Pasti ada keluar tujuannya. Iya, ada tujuannya. Kenapa? Nah, nggak tahu, gue nggak terbiasa juga. Nanti kalau misalnya aku gitu-gitu, aku ajak nongkrong Cing Abdel, mau nggak? Mau aja sih. Tapi kita ketawa-ketawa aja, Cing, gitu. Ada tujuannya nongkrong. Iya. Kita ngopi aja, Cing, tuh kayak ngobrol kehidupan gitu. Kira-kira mungkin nggak, Cing? Sangat mungkin. Ayo kita ngobrol tentang kehidupan. Mau nggak, Cing Abdel? Mau. Tapi nyaman nggak? Takutnya terbebani gitu. Iya sih, terbebani. Nggak jadilah berarti kalau gitu. Tapi mau dites aja. Mau dites kapan? Kita ngopi di tempat yang bisa ngerokok dan dingin. Oke. Iya ya, tempat ngopi-ngopi yang lumayan, nggak usah terlalu anak muda. Nggak apa-apa juga terlalu anak muda. Emang kenapa? Maksud gue, kenapa lo mempertimbangkan supaya gue tertarik, terus lo kasih tempat yang ini nggak terlalu anak muda nih, Cing. Maksud lo apa? Gini, maksudnya kan kalau anak muda tuh kadang-kadang misalnya di tempat itu tuh berisik, mereka tidak tahu apa, terus Cing Abdel nanti keganggu, misalnya ada orang minta foto lah, apa gitu, jadi quality nongkrongnya kurang mantap. Ya kan? Iya. Misal di mall gitu atau di tempat mana? Nggak bisa gitu. ngerokok pasti. Iya kan ada itunya. Iya, tempat nyaman. Tempat nyaman. Gitu nanti di situ kita ngobrol. Di puncak kejauhan tapi Cing Abdel aja malas pasti. Kalau nongkrong doang. Habis itu balik lagi. Iya sih. Iya kan, kejauhan. Iya. Tapi gue menyiasati dengan gue tuh sekarang tuh suka ngajak jalan-jalan anak-anak ini nih. Anak-anak YouTube, anak-anak yang melon. Yang kemarin ke puncak. Gue rencananya itu melakukan itu rutin sebulan sekali. Enggak dong, kalau sebulan sekali ya bisa. Setahun sekali pasti ada. Pasti outing lah ya. Ya kayak outing lah kayak gitu. Kayak outing. Disiasatinnya mungkin itu. Kalau aku memang kayak seminggu nih misalnya udah penat kali, ya kalau bisa nongkrong cari.
cari di mana anak-anak ada kriaan ya, ke open mic, nanti nelponin siapa, aku teleponin terus tuh. Kayak Ari Brata, ya Ardit lah, ya Sadana Agung lah, siapa gitu. Ayo di mana? Kalau mereka yang lagi udah ngumpul duluan, aku yang datengin. Kadang aku yang menginisiasi untuk nongkrong. Mungkin gue karena tidak terbiasa aja kali ya, tidak terbiasa melakukan itu. Terus Kali kadang nanti bilang sama bini gue pengen ini nih, pasti dia akan bilang, nah tumben lu gitu. Ya, tapi kan ini udah ada bukti. Oke, nanti dia suruh nonton ini ya. Iya, nanti menit keberapa gitu. Ini aku ini inisiatif aku untuk mencoba, Kak. Untuk mencoba Cing Abdel. Nongkrong. Gitu, ngopi. Iya. Kita ngopi aja, Cing. Nanti kalau ada momen kombut. Sama Yonglek berarti. Kalau ada kombut gitu, Cing. Nah. Kalau aku biasa. Karena pasti enak. Mungkin gue mau pas kombut. Mau 5 sama? 5 sama. Tapi nyaman nggak? Ya nyaman-nyaman aja sih. Terbebani nggak? Iya, kalau terbebani. Karena gue harus melawan kebiasaan gue yang tidak itu kan. Yang tidak, kebiasaan gue ini gue lawan nih sekarang. Tapi mau dites nggak ini? Gue mau tes coba. Keluar dari zona nyaman. Dan masuk ke zona yang lebih nyaman. Nah, kita siapa tahu ya kan? Iya, siapa tahu aja. Iya. Karena gue juga sekarang kan mulai melakukan hal-hal yang dulu tidak gue lakukan. Ya, terus stand up misalnya. Terus stand up. Special show. Iya. Tawaran film layar lebar harus casting dulu. Gue datang sekarang. Oh, Cing Abdel mau balik lagi. Asal waktunya pas nih. Gue datang tuh. Kalau dulu kayaknya enggak dah, gue nggak bakal lulus kalau casting gitu. Oh gitu, Cing. Nah, sekarang gue parah. Bukan karena sombong. Oh, bukan, karena gue nggak pede. Kalau kayak sama sih, kalau casting tuh aku selalu bukan takut. Karena ini takut kayak gimana ya kalau terus kan kayak suruh acting ini ya tidak ada tidak ada lawan main, tidak bingung lah kayak gitu. Terus kepikiran sih kalau udah habis casting keterima nggak ya, terus tadi aku udah bener nggak ya. Jadi ini sendiri di kepala. Benar. Karena gue dulu pengalamannya tuh casting tidak pernah lulus, tidak pernah lolos lah, tidak pernah lolos. Akhirnya gue memutuskan udahlah kalau casting emang bukan jalan gue gitu. Ya, tapi gue mulai nih sekarang, mulai melawan itu. Jadi kalau ada panggilan bisa nggak casting dulu, gue casting. Dan kemarin terakhir baru gue melakukan itu dan benar nggak lulus juga. Emang bukan jalan dari casting ya, Cing? Iya, bukan jalan dari casting. Ditawarin langsung kali karakter yang cocok sama Cing Abdel. Ayo deh gitu ya. Iya. Casting dulu. Tapi zaman sekarang juga castingnya video juga bisa, Cing. Maksudnya? Pakai video sendiri, kirim videonya. Oh, kirim. Ya gue tambah bingung lagi itu. Tidak diarahkan. Ya kan dikasih line-nya. Dikasih skripnya. Oh. Dikasih skripnya nih. Dicoba dialog ini emosi gini-gini. Nanti kirim videonya ke kita ya gitu. Gue mana kemarin casting berdua teman. Jadi ada film yang membutuhkan sosok dua bapak. Oke. Gitu. Gue sama Temon, dia tuh jadi hansip dua-duanya. Film ini berlatar belakang Jawa. Oke. Jadi gue diharapkan untuk berdialek Jawa. Gitu. Casting dah tuh gue sama teman gue, katahan gue emang teman lucu banget dah. Gue dikasih lainnya nih. Nah. Sama gue dialekin Jawa. Sama Temon diganti bahasa Jawa. Gue bilang nggak pantas loh man, misalnya aku di situ sama dia diganti kulo, gue ketawa mulu jadinya, lu ngapa ganti kulo sih man? Gue bilang terlalu berinisiatif deh, orang cuma bilang mengasih lebih kan? Iya, dia pengen ngasih lebih gitu. Dan dikuasai kan? Dikuasai, iya. Gitu. Tapi akhirnya ketawa-ketawa mulu akhirnya. Pasti kagak lolos itu udah. Karena udah terlalu lama bareng Bang Temon ya. Iya. Jadinya mana dikasih namanya beda lagi. Ada peran yang pakai nama ini. Pakai nama karakter. Pakai nama karakter. Salah mulu udah seumur hidup gue manggil Mon, dia manggil gue Del. Nah ini harus diganti ya. Kagak lolos ini mah. Ya. Gitu. Bener nggak ada kabar. Bener nggak ada kabar ya. Tapi belum tahu, siapa tahu emang udah paling bener. Enggak, syutingnya udah jalan. Oh ya udah kalau gitu berarti udah bener. Aku tuh mencoba menguatkan, timeline-nya udah ada. Oh iya. Tadi aku mencoba menguatkan, ternyata memang ya udah. Udah nggak apa-apa. Udah terima aja lah, emang gue kagak bakal lolos lah. Iya. Ya gue pengen mencoba hal-hal baru mungkin. Iya sih. Mas Indra juga bisa tolong nongkrong ya. Nongkrong misalnya gitu. Seru sih. Iya. Seru banget sih, Cing. Iya. Kita stress release gitu. Walaupun mungkin aku yang
stres rilis, Cing Abdel makin stres ya. Nggak kita apa-apa. nggak tahu. Yang penting ada yang rilis, ada yang stres. Iya, kita tapi nggak tahu. Betul. Siapa tahu sebenarnya, oh ternyata ini selama ini gitu. Selama ini yang... Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Gilbas. Gilbas ya. Telepon dulu Gilbas ya. Oke. Kita telepon Gilbas, terus kita ajak nongkrong. Ada di Kemang kemarin kita nongkrong juga sama Gilbas. Di itu dong. Speaker. Dia lagi jalan kan sama Gaby. Oh iya. Sama Baby. Sama Debbie. Ya nggak apa-apa lah. Ya udah deh, lu gitu. Ya, Ini gue udah ngerokok loh, harus tambah panjang loh pembicaraan. Emang Cing Abdel ngerokok lagi? Ngerokok? Nggak boleh tuh. Ya lah, satu lah. Ketahuan sama Karya. Satu nggak apa-apa. Ya, satu. itu kelihatan itu. Wah, satu dibanding kita ngebandingnya sama yang jelek juga sih, jadi Gam. Satu lah nggak apa-apa, dibanding dulu sebungkus gitu ya. Oh salah juga ya. Kita membandingnya sama yang jelek juga. Membandingkan hal yang tidak baik bukan berarti lebih baik ya kan? Iya, sama-sama nggak baik. Udah nggak diangkat. Nggak diangkat ya. Emang semesta tidak mendukung. Udah dibeler nggak diangkat. Gilbas juga enggak. Siapa ya kawan aku nongkrongnya? Ari Berata juga tuh agak susah tuh nongkrong. Karena? Dia awkward, social awkward kayaknya dia. Orang yang mungkin gue hampir sama lah sama Arif Berata. Iya, Cuman bedanya gue udah tua aja kali. Coba bedanya. Beda dong. Maksudnya? Dia Makassar. Bukan, kan gitu sih. Ngomong sama Jeger, sama Rigen. Dia ngomong biasa aja gue bisa tergeli-geli sama lo berdua. Kenapa ya? Karena kayak misteri, Cing. Makanya kita butuh nongkrong nih, Cing. Harus nongkrong kita nih. Ini siapa ya lo? Ini Eca, bocil. Eca? Yang saja pasal. Lo mau telepon? Oh. Mau WhatsApp dia. Abang lagi take. Anjing, abang manggilnya abang. Abang lagi take. Emang kebiasaan kalau sama dia mah. Sama bocil remake funky. Bocil remake funky? Ya kan ada tuh di TikTok tuh. Bocil remake funky gitu soundnya. Oh, Oke, kita sudahi? Atau ada? Udah ngerokok, Cing. Oh, iya, Ada lagi nggak? Lo aja deh yang nanya kalau gitu. Tanya gue. Oke, ini kan lagi semangat banget tur-tur gini. Iya, 5 sama. Oke, gue promo ya. Iya. Gue promo 5 sama di konten gue sendiri. Di 54 aku nggak sempet nonton langsung. Oke. 5 Tanggal sama. 20 Desember paling tidak lo nonton lah. Ini, Oke. pengen nonton. Nah, si obrolan itu kan, apa materinya kan kemarin yang 54 itu yang aku lihat. Udah ada di channel belum kan? Udah. Hah? Udah ada di channel. Di Comika? Iya. Udah dijual? Udah lama. Masa sih? Iya. Baik, nanti beli yang lain. Iya. Nah. Oh, beli sama Cing Abdel langsung aja. Lo nonton aja di situ. Di situ ada tuh komputer itu. Nggak usah lah, beli aja beli. Yang 5 sama ngomongin apa, Cing? Coba kasih ininya. Bisa nggak? Enggak, yang 5 sama. Iya, maksudnya lo lihat. 5 Gue sambil Bukan. Decknya? Apa posternya? Oh, posternya. Poster 5 sama. Ada kan? Gue mau jelaskan sambil kasih lihat posternya. Karena itu akan terlihat dari posternya. Iya. Terlihat dari... Nanti kita bedah posternya ya. Aku akan nebak-nebak ya. Oke. Kira-kira akan ngobrolin tentang apa ya. Iya. Oke. Nah. 5 sama. Lo atur aja deh. Oke. Oke. Hitam putih. Tentang kehidupan ini pasti. Jadi hitamnya Cing Abdel dan putihnya Cing Abdel. Oke. Black and white. Zaman dulu Cing Abdel akan menceritakan bagaimana nakalnya Cing Abdel, bandelnya. Nakalnya mulu. Zaman dulu. Terus dengan komik-komik yang ya Mamat, Gilbas. Nah, ini Pahala nih. Pahala Bima. Dia juara kompetisi internal Jakpus. Ya. Pahala Bima dari Jawa. Oke. Berarti ini akan Cing Abdel sekarang ada di fase kan ngobrolin bagaimana. Udah deh, gue banyak
lo atur aja deh gitu. Kayak banyak momen-momen di mana Cing Abdel pasrah. Betul. Banyak hal-hal di mana Cing Abdel mentok dalam mencari solusi, udah lo atur aja deh. Seperti contohnya kontraktor rumah ini. Itu akan masuk materi nggak? Iya juga ya. Emang lo atur aja deh, ini kuncinya yang akan gue omongin. Karena menurut gue, Mas Indra, Mas dalam Abdel. Hidup ini, ternyata kita tuh nggak bisa lepas dari aturan. Kalau lo mau hidup benar. Jadi ada 3 nih, lo atur aja deh nih kalau menurut gue ya. Lo atur aja deh karena kita tidak punya kekuasaan apa-apa. Sehingga memberikan, ya udah lo atur aja deh. Karena kita nggak punya kuasa sebagai anak misalnya. Iya. Sebagai anak kita nggak punya kuasa apa-apa, ya udah orang tua yang akan atur. Mau sekolah di mana, mau dapat jajan berapa, segala macam. Terus lo atur aja deh pada saat kita jadi bos, tapi motivasinya beda. Nyuruh. Oh iya. Gue nggak mau ribet nih. Lo atur aja ya? Lo atur ya. Besok gua meeting jam 9 mau ada di tempat makan. Lo atur aja deh. Atur ya. Itu ada fase itu. Ada lagi fase lo atur aja deh. Karena kita udah pasrah. Udah mentok. Gue nggak bisa berbuat apa-apa lagi dah. Wah, 3 mood yang berbeda. 3 mood yang berbeda kayak, dengan. Udah deh. Lo atur aja deh. Lo atur aja deh. Gue udah capek nih gitu. Iya. Seperti negara ini. Ya lo atur aja deh kayak mau gimana dah. Gue udah tidak berkuasa apa-apa lagi. Keren banget ini menemukan kata dalam. Keren banget, Cing. Dalam. Proses berpikirnya berapa lama ini? Ini seumur hidup. 54 tahun ini gue berpikir tentang apa sih esensi hidup ini. Ternyata di umur 5 sama, gue baru dapet. Lu atur aja deh. Banyak mood di dalam lu atur aja deh. Bos dan oh iya benar juga. Saat kita tidak punya kuasa, saat kita punya kuasa. Atau saat kita pasrah. Goks gak itu? Goks gak? Luar biasa, Cing. Iya. Sehingga gue punya kesimpulan. Iya. Yang dibilang manusia itu punya kehendak bebas atau free will. Gue hampir tidak percaya akhirnya. Cai. Mana sih? Kehendak bebas kita tuh mana sebenarnya? Kalau toh kita juga sebenarnya ya harus menghadapi hal-hal seperti yang lo atur aja deh ini ya. Iya. Mau kemana? Enggak, aku aku suruh. Mau kemana lo? Keren banget ini. Selama 55 tahun Cing Abdel kan baru menemukan nih. Hidup ini emang udah lo atur aja deh gitu. Kalau kita tidak melakukan itu, ya kita akan kemana-mana. Contohnya pada saat kita SMA, begitu lulus SMA, kayaknya mulai ada idealisme yang akan kita perjuangkan. Betul, mulai bisa berargumentasi. Segala macam. Dan gue ngerasa di fase itu, pada saat gue pengen megang kendali sesuai dengan apa yang gue pengenin, malah nggak bener hidup. Karena jatuhnya sebenarnya nabrak aturan. Gue pengennya begini, gue nggak peduli nih aturan kayak gini. Tapi tidak benar ternyata. Terjerumus dalam... Deep banget sih ini. Deep banget. Ini yang selalu gue... Ini sih seminar nih jatuhnya ini. Iya, maksud gue nih ntar lo nonton 5 sama ini, lo pulang pasti bawa sesuatu. Apa tuh, Cing? Sepatu lo. Masa lo mau tinggalin? Iya bener juga. Iya, wah keren banget, Cing. Masa lo mau tinggalin? Ternyata, aku kira kayak 54 tuh kayak... Aku waktu keluar 54... Emang Cing Abdel dah ya yang santai-santai aja kayaknya mikirnya. Shio juga ya udah 54, nanti 55 sama, 56, 57 gitu-gitu kan. Yeah. Ternyata ada makna yang dalam ya. Di balik di usia 55 tahun. Yeah. Ada makna lo atur deh yang mendalam. Iya. Ternyata deep banget. Deep banget. Bahkan 5 sama ini, 55 ini itu kan udah memperlambangkan bahwa ada keseimbangan di situ. 5 sama 5. 5 sama 5. Ada keseimbangan di situ. Take and give-nya harus sama. Yang penting output-nya jadi bagus. Gue tidak bisa memikirkan lagi diri gue doang, tapi gue harus juga memikirkan orang di sekitar. Gak cuma keluarga. Ada Rahman. Melon Tem. Bang Dion. Itu yang harus kita pikirkan. Koko Emben. Kokom langsung, nggak usah langsung Koko aja, Emben. nggak dipisah ya? Iya, Kokom Ben. Bahkan gue udah mulai browsing, umur 55 itu apa?
Sebelum 54. Bukan. Sudah 54. Bukan. Lu mau ngapain? Cing Abdel ngapain? Ngeliat 5 tuh, gue udah di... bentar ya. Cing Abdel browsing. Iya. Makna dari makna umur dari 55. 5. Iya. Salah satu angka malaikat. 55 ini adalah sebagai salah satu angka malaikat. Dan dikatakan membawa energi transformatif. Perubahan. Semangat perubahan. People change. Anak Abah. Kok kesana? Kan dia membawa perubahan. People change. Berubah. Iya. Mungkin lu memulai life begin at 40 mungkin. Iya. Hidup mulai di umur 40. Tapi lu harus berubah di umur 55. Gak bisa membawa nilai-nilai pada saat lu umur 40. Gak bisa membawa nilai-nilai umur 40 nih, lu harus berubah. Umur 55 nih lu harus berubah. Karena itulah masa transformasi kalau masih ada umur. Kalau tidak, hidup lo akan monoton. Mau nonton apa? Film agak lain. Agak lain 2. Oh bener ya, Cing ya? Oh, kalau nggak hidup kita tuh monoton ya? Akan 40, hidup dimulai di umur 40. Nilai-nilai 30, 25 itu nggak mungkin. Iya. Kita bawa ke atas. Iya. Tapi di 55. Lo harus merubah. Harus ada transformasi dalam hidup. Gak bisa nilai-nilai di umur 40, 42, 43 itu kita bawa di 55. Nggak bisa. Nice. Sedalam itu. Jadi bukan cuman hai doang ya? Udah nggak main gue yang gitu. Gila kali cuma hai. Hidup ini. Cetek kalau gitu doang, Gel. Ini gue udah dapet ini mulai dari barusan. Tapi keren ini aku harus nonton 20 Desember. Harus nonton 5 sama Makna Hidup. Makna Hidup. Lo atur aja deh. Keren banget sih itu. Luar biasa sih. Kalau ada orang yang bilang peraturan dibikin untuk dilanggar, ya hidup lo nggak benar pasti. Kalau lo melakukan jargon itu. Kan tiket udah dibuka kan? Udah. Aku beli langsung sini ya. Semuanya pengen di sini. Download pengen di sini. Ya kalau lo mau beli sekarang ayo gue lihat di motik.com. Ayo. Motikdong.com. Sedalam ini gue akan ngomong. Motikdong.com. Tuh. Lah, kok kayak ini nih? Hah? Nggak bisa. Summary connect open because network connection was lost. Nggak 5G nih tapi. Oh, udah masuk. Nonton nggak nih? Nonton lah, habisin lah ininya. Harga tiket berapa nih? 300, 400, 500. 500 sih kita beli. Platinum di mana posisinya? Platinum di tengah. Yang paling depan? Depan Cing Abdel banget? Di panggung. Sebelah Cing Abdel kanan. Sebelah kanan gue. Ini gue, ini lo. Iya. Bisa. Berapa itu? 24 juta, Pak. Udah dapat belum linknya? Nih, Platinum udah. Abdel Ahrian. Balai Sarbini, Cing. Iya. Dan gue akan melakukan yang kedua di Balai Sarlaki. Bini sama laki. Iya. Laki bini Karena keseimbangan 55. Terus gimana nih? Your name, your email. Iya, masukin. Iya. Ya ntar Manggai aja lah yang inilah. Yang beli ini panjang kali ininya. Ininya. Ya udah aku beli di sini langsung. Ya gimana caranya? Gue juga bingung. Cing ada nyetok tiket, nggak ada bikin tiket. Enggak gue. Maksudnya nyetok tiket tuh gimana sih? Mau gue jualin lagi. Ya kan kayak bukan kayak orang kan pasti ada yang jual online, ada yang jual fisik. Oh, enggak. Kayak jual baju misalnya. Iya. Store ya kayak Adidas ada online, ada Nike ada online, Iya. Balenciaga ada online, ada fisik. Kita bisa datang ke store-nya. Nah, ini aku lagi datang ke store. Oh, enggak. Ini jualnya online aja. Enggak ini, ya. Karena ada promotornya yang mengatur ini semua. Nyusahin. Karena aku udah datang ini. Ini nyusahin pembeli ya. Nyusahin aku jadi. Iya benar. Karena aku udah datang ini niat. Iya, ntar gue coba minta itu deh. Stok tiket di sini kalau ada yang mau beli.
Jadi begitu, Mas Indra, tolong dikasih tahu juga ke kolega-koleganya ya, di Lima Sama ini ya sedalam itu. Ya. Ada 3 fase yang akan gue ceritakan gitu. Padahal itu ya lo atur aja deh. Tetap. Semuanya lo atur aja deh. Keren banget ini, Cing. Dalam memang. Aku nggak pernah salah milih idola memang. Aku udah dari awal tuh, Cing Abdul tuh udah idola. Suara tambah hilang, tag 2 katanya gitu. Iya. Begitulah. Ya. Show 5 Sama gitu. Oke deh, Cing. Tolong kalau ada kesempatan dan bisa datang, tolong datang ya. Gitu. Mudah-mudahan. Jadi gue ngerasa ditonton sama Indra Jegel, seorang komika yang gue sangat hafal beat ke diskonya. Aku juga, menurutku juga, orang-orang tuh harus tahu bahwa seberapa spesialnya Cing Abdul ini. Okay. Aku akan siarkan ini kemanapun. Share ya? Share. Ya. Makna lo atur aja, dia ada 3. Ada 3. Ayo, gue takut lo salah lo. Yang pertama, di saat kita tidak punya kuasa. Di mana saat kita berkuasa. Lo jelasin dulu dong, maksudnya pada saat nggak punya kuasa nih, pada saat ketika kita mau milih sekolah waktu kita kecil. Ya orang tua kita udah, lo atur aja deh. Gitu. Ketika kita benar tidak punya kuasa dalam hal itu. Ketika kita punya kuasa, moodnya beda lagi. Seperti kita menjadi bos. Mau sesuatu, moodnya beda lagi. Nyuruh jatuhnya. Kita mau meeting, lo atur ya. Lo atur meetingnya. Nah ketika kita pasrah, seperti hal-hal kita udah lemah dalam hal ini. Jadi lo atur aja deh. Ntar kayak gitu masalah gini. Wah, bener. Orang tuh makin serius ngomongnya makin hilang suara. Iya. Bener. Makin sok-sok mau didengar banget. Penekangan. Rahasia tapi iya. Lo harus tahu nih, ini rahasia. Kan gitu kalau ada orang ngelawan sama dia. Mungkin. Gitu dia. Selalu begitu kan, Cing, kalau Iya. Oke, Mas Indra, terima kasih ya. Terima kasih. Makanan udah siap ini, siap. ayam bakar. Ayam bakar. Bisa dinikmati. Ya. Terima kasih sudah 5 Sama, nonton 5 Sama, makna yang luar biasa. 20 Desember. 20 Desember. Balai Sarbini, guys. Tiket bisa dibeli di motikdong.com. motikdong.com. Ya. Terima kasih Mas Indra. Sama-sama, Cing Abdul. Sehat terus, bahagia terus. Mudah-mudahan yang diimpikan keluarga bisa tercapai semua. Siap, Cing Abdul. Sehat-sehat terus. Dan happy terus. Oke, kita ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.